cukup percaya orang tuh bisa terlihat awet muda kalau dia sehat secara fisik, secara mental, dan dia merawat dirinya dia dengan baik. Itu sih kalau menurut. Iya. Tapi kalian tuh tipe yang prioritasin kesehatan luar, apa rajin minum vitamin, suplemen atau cek lab yang untuk menjaga onderdil dalam gitu? Kayaknya gue ngerasa pakai baju ini salah, dan begini salah. Gue lagi ngerasa serba salah kayak Raisa. Apalagi salahku? Apalagi salahku? Gitu. Hai Sweet Mom! Ketemu lagi. Gue mau nanya nih sama kalian ya. Ngeh gak sih setiap kita posting foto di Instagram atau apa, paling sering dapat komen apa? Kok kalian awet muda sih? Emang kita masih ini gue nyari temen biar gak terkesan narsis sendiri, tapi bener kan? Iya. Dulu kok mukanya gak berubah-berubah. Emang orangnya sama ya padahal. Terus Mbak menolak tua ya? Enggak bisa ditolak. Nyemil formalin ya? Iya kan? Itu kayak kakak adek. Iya bener, anaknya yang bete ya? Emang. Itu dong yang tua kata. Iya. Apa gitu? Ya tapi kita anggap itu sebagai satu pujian yang alhamdulillah gitu. Ini jadi tertarik, kayaknya kita ngebahas tentang merawat penampilan dan kecantikan. Karena gue tuh cukup percaya orang tuh bisa terlihat awet muda kalau dia sehat secara fisik, secara mental, dan dia merawat dirinya dia dengan baik. Itu sih kalau menurut gue. Apalagi kita kan setuju. usia 40-an. Ya kan? 30-an. Gue tahun ini gocap ya. Jelita. Jelang 50 dan jelangnya dijelang bener loh. Tapi si Angie ini parah banget loh, udah mau 50. Uban gak ada, ada 1-2 ada. Uban ada. Gue banyak Ji kalau nggak Iya, gue udah ada kok. Sih. Lo di dalam-dalam ya? Iya di dalam. Kayaknya itu deh Monce kayak genetik nggak sih kalau uban? Tapi Angie tuh parah banget rambut, udah pilih salah satu kayak gitu. Iya. Kulit lu juga ada bagus. Dia tuh jidatnya kayak di botox kalau kata orang-orang ya kan, gak ada kerutan. Gue belum pernah botox. Lu tuh udah mau 50 loh masih kayak Tapi berat badan tuh susah sejak makin mepet 50. Nah, ya jangan dimakan semuanya. Iya, makanya. Jadi kalau orang keluar lu dari bukan, sini dia terisi semua gitu ya. Jadi lu gini ya, pokoknya udah makin mepet 50, lu ketawa aja. Aduh nambah berat badan gue masuk angin deh. Lu mesti kurang-kurangin gitu. Lu kurang-kurangin mangap supaya angin gak masuk, nanti lu berat badannya nambah. Padahal dia gak pernah makan sayur ya kan, katanya puji awet muda makan sayur. Apa itu? Gue gak pernah makan sayur. Awet muda sayur, cuman asam urat. Kalau salah sayurnya ya kan. Tapi gue makin gue mepet, udah semakin kayak udah bentar lagi nih gue 50, gue kembali tersadar untuk melakukan olahraga. Kan kemarin kan gue sempat ada masanya tuh gue ngantor, gak punya waktu banget untuk olahraga, kayak berasa kayak udah capek banget badan gue, drain banget. Nah sekarang tuh gue udah balik tuh semangatnya, gue udah gak ngantor, jadi gue sekarang kembali lagi gue olahraga. Terus udah gitu gue coba ngatur makan. Udah insaf ya Ji? Udah insaf, Lu bisa tuh. mencoba olahraga. Ngatur makan itu susah. Susah kan kayaknya. Tapi kan kalau ini udah hebat loh. Dulu seinget gue lu minum tuh mesti warna-warni kan? Iya. Iya kan? Sekarang gue sekarang air putih. Air putih sesekali, kalaupun misalnya lagi kangen itu paling makan yogurt aja paling gitu. Maksudnya kalau kangen makan yogurt? Bukan kangen manis. Dia kan kangen suka manis. Manis. Ih manis tuh anak banget. Kopi lu enggak? Hah? Kopi. Kan gue udah gak boleh kopi. Udah gitu gue gak boleh kopi, gue gak boleh coklat, gue gak boleh pedes, gak boleh asam. Karena asam lambung gue. Udah deh tuh, gue jadi udah berapa bulan udah nggak temenan gue mau kopi-kopian. Tapi kalau bahas masalah jaga kesehatan deh ya in general ya gitu, bukan cuma penampilan aja. Menurut kalian di usia kita sekarang apa sih yang paling utama harus dijaga? Kesehatan. Semua mental nih makin tua makin harus suka nge-eli nggak sih lu? Emosian kita agak mudaan, paling kita yang ngerawatnya yang kelihatan aja muka gitu loh. Ya kan pakai lotion juga males gue. Tapi kalau udah sekarang tuh pakai lotion penting. Iya, lu nggak suka pakai lotion, lu sama Meisha nggak suka pakai lotion. Sekarang gimana? Dia sama Meisha nggak suka pakai pelembab juga kan? Sekarang gimana? Sekarang
gue rajin banget karena udah ngerasa butuh Betul, kali ya. Sunblock, dirawat, kesehatan dirawat, olahraga paksain. Sunblock bener, sunblock juga tuh. Sunblock tuh gue baru sadar di usia gue 40 sih kalau itu penting. Baru pakai lo? Hah. Kayaknya informasi itu baru Gue sih dari 20-an udah pakai sunblock sama krim tiap hari loh siang malam. Sunblock sih nggak, kalau krim iya. Sunblock gue baru tahu informasinya tuh kayak baru di umur gue 40. Gaul di mana Noli? Bekasi kan dulu sebelumnya. Gue sunblock enggak. Iya kan? Gue sunblock makin rajin emang belakangan ini sih di umur 40-an. Nah, karena kan makin sama. yang iya kita tuh Berarti gue yang kecentilan ya. Tapi krim gue dari dulu, krim Kalau dari krim, umur. Gue juga sebenarnya kalau Esha tuh dari SMA ya, dari kuliah Dari ya. sebelum kawin, pokoknya Iya. gue tuh kayak Gue baru setelah kawin minimum tapi gue konsisten gitu. Jadi muka harus bersih, krim tidur nggak boleh dalam keadaan kotor muka, Harus krim bersih pakai pagi. susu pembersih kan? Iya dulu pokoknya ya zaman dulu ada kan susu pembersih, toner Gue gitu masih sampai kan. sekarang tuh. Gue masih juga. Masih. Cuman krim pagi, moisturizer, sunblock, krim malam itu aja. Kalau makanan sehat kalian dari umur berapa ngerasa? Duh, Ya, jangan itu ke mesti gue batas makanan batasin. sehat. Gue Gila, sehat banget sih, banget padang, kikil, dendeng, rendang, sehat banget sehat tuh. Sehat buat jiwa ya. Oh, buat jiwa, bener. Karena nggak hanya tubuh yang harus sehat, mental. Betul. Menurut gue kalau gue ketemu nasi padang tuh mental gue stabil Happy banget ya? sih. Iya, Jaga iya, mental iya. gue sih, Jadi emang lo pilih ya? mood gue jadi enak gitu. Pilih ya kesehatan apa yang dijaga, mental yang Mental. utama ya. Harus satu-satu kan, Iya, iya, apalagi iya, anak iya. yang 4 ya kan, Iya, harus bener, eling-eling. bener, Jadi bener. kalau misalnya perut gua kenyang, Happy. hati-hati. Kalau lu Iya. dulu suka minuman manis-manis gak sih? Kalau Angie kan udah ratunya tuh. Oh, Gue dulu banget. suka, tapi sekarang gue lagi mau coba patuh sama air putih. Iya gue batasin. Walaupun emang nggak bisa 2 liter ya sehari tuh, mendisiplinkan diri. Gak tahu, gue tuh suka lupa, Cak. Bawa tumbler dong. Emang udah Itu bawa. bawa nggak diminum dari tadi. Karena besok baru habis. Paling nggak gue tuh ya terlihat adalah pengen Usahanya. kelihatan Usaha usahanya, gitu. walaupun nggak habis ya gitu. Karena Tapi suka kalau udah di lupa. atas 40 tuh udah jadi kebutuhan ya gak sih? Iya. Gue pengen deh kurangin gula. Aduh gue pengen deh Iya. tambahin Iya. air putih gitu Iya, ya udah. iya. Kalau dulu mah cuek bodo amat gitu kan. Ada Kalau gue nggak sih ada. dari abis ngelahirin anak kedua sih dari Karena? umur. Dia sadarnya cepet Karena ya. memang waktu itu kan gue hamil pertama Kika naik 23 kilo. Ya kan kayak kulkas 2 pintu. Turunnya lama banget ya kan. Begitu udah mengurus hamil lagi anak kedua 17 kilo. Terus gue sadar bahwa gue ini ternyata secara genetik bukan tipe kayak cewek-cewek yang nyusuin aja bisa kurus. Iya. Gue harus effortnya lebih. Effortnya lebih tuh artinya olahraga dan makan harus dijaga. Terus gue nyusuin kan saat itu, jadi gue nggak ada pilihan sama sekali selain jaga makan dan olahraga. Akhirnya gue waktu itu nge-gym, pakai PT seminggu 5 kali, makan bersih. Gila. Dan Gila, gue emang. berhasil 3 Gila bulan lu. turun 14 kilo tanpa obat, tanpa apapun. Wow. Jadi dari situ tuh mindset gue yang kebentuk bahwa Ternyata ternyata bisa nih. dan kuncinya hanya itu dan konsisten. Sebenarnya dari Jadi antara ya, kita dari situ gue Terus terus ya. dari kita berlima Terus nih ya, Echa tuh yang hidupnya paling rajin dan paling ini Iya, konsisten. sehat Iya. gitu. Maksudnya makan pun dia jaga. Udah lama Echa nggak makan Nggak makan nasi. 8 tahun. Iya Ya, kan? nasi, nasi putih, karbonya bentuk lain, ubi cilembu apa. Karbonya bentuk lain. bentuk Gue lain. nggak Kentang bosan goreng. hidupnya nggak ketemu Aduh, nasi. Juga makan tapi nggak jadi, kan kadang orang tuh gini, lo makan nasi sehari 3 kali, makannya udah nasi, tempenya digoreng, ayamnya digoreng, minumnya es teh manis. Dia Itu gulanya rebus-rebusan banyak loh. banget. Gue kalau di rumah dikukus, labu dikukus apa, Enci kurus rumah gue. Gue datang aja ke rumahnya kurus. Karena nggak bisa makan. Ya itu masalah konsisten sama niat banget sih. Emang. Tapi Ini dia nggak paling jadi niat. terbiasa. Jadi maksudnya gue tuh kayak nggak makan nasi putih tuh bukan karena gue pantang, emang nggak nyari. Tapi kalau tiba-tiba nggak ada, terus makanannya bumbunya yang minyak banget yang harus pakai nasi, ya udah gue ambil aja. Maksudnya bukan yang Pantang tapi segitunya. memang udah nggak nyari gitu. Karena Gue akhirnya jadi pernah nyoba kebiasaan. sih, pernah nyoba untuk nasi. Mm-mm. 3 hari, 4 hari oke. Hari kelima nggak nyerah. Sama gue juga hubungan gue sama nasi tuh on and off. Oh, Iya, iya. Kadang tuh bisa tuh kita nggak, kita Ibarat nggak ini dulu pacaran ya putus gitu terus lah. nyambung lagi. Iya Gitu, benar. Kalau gue benar. kalau sama nasi terus menerus sih nggak pernah enggak. Konsisten. Mending gue nggak makan manis gitu Daripada, nasi. Jadi gue makan nasi tapi gue udah nggak makan manis sama Iya, sekali iya. gitu. Jadi pilih salah satu aja deh daripada Iya. dua-duanya sikat ya. Iya, betul. sebenarnya kuncinya lo tahu diri aja sih. Kalau misalnya lo udah makan nasi putih ya jangan minumnya manis-manis juga kali. Kalau pengen banget minum manis atau pengen banget dessert favorit ya mungkin karbonya jangan lo sikat Jangan, kali. iya, Maksudnya milih. Lo lebih balance Sekarang aja. lu buka puasa minum apa?
Nah gue tuh justru kalau buka puasa paling sulit karena apa, olahraganya jadi tidak bisa seperti biasanya. Buka puasa gue minum teh hangat manis tapi paling cuma 2 teguk gitu kan ya, terus kurma 2 teguk. Enggak, maksudnya gue nggak yang teh manis 1 gelas penuh gitu loh. Jadi gelasnya tuh bikin satu. Cuma buat senang-senang. Iya, buat nganget. Konon katanya kurma gitu. Kan harus makannya ganjil. 3 biji kurma itu sama dengan makan 1 nasi. Kurmanya 1 doang. Oh gitu, ganjil. Kurma. Ternyata juga ganjil. Tapi by the way, setelah umur 40, perubahan apa sih yang kalian rasain dibanding sama 30-an 20-an? Berat badan susah banget turunnya. Gue diare kemarin kan, gue berapa waktu yang lalu gue diare parah sampai akhirnya gue ke dokter minta obat gitu kan. Biasanya kan gue kalau diare happy ya. Kalau misalnya gue sakit, gue waktu itu pernah sakit mah sakit diare. Obat diare emang gak gue minum. Biarin aja gitu kan ya. Asli jadi cuma obat. Iya gitu. Ini kemarin enggak loh, gue sampai nyerah. Gue ke Okta. Ke Okta saudaranya Echa. Apa bener-bener yang Okta gue minta obat, gue gak kuat, gue diare. Gak bener-bener yang udah gak berhenti gue ke toilet. Gak turun loh. Kata laki gue padahal lagi nih. Aduh kamu diare berarti itu bisa kamu turun 4 kilo loh. Waktu itu aku diare sehari aja turun 4 kilo. Gue mana? Gila loh, yang namanya berat badan tuh sadis loh. Makin jelang 40 lewat. Kenapa ya? Ih sadis banget. 40 lewat. 40 kan kita udah lewat semua aja. Gak mau makin kemepet ke 50. Widih ya Tuhan, lu diare aja kagak kurus. Sumpah gue sebel banget. Gue dimarahin sama dokter gue kan, dokter lambung gue. Waktu itu kan gue juga diare. Terus ya kamu udah berapa lama diare? Kayaknya saya ke belakang ada kali udah sebulan. Kamu gak obatin? Enggak dok. Biar kurus, gue bilang gitu. Enggak juga ya. Itu gue diare tuh kemarin bener-bener udah kayaknya gue muntaber soalnya udah diare dan muntah-muntah. Nggak turun berat badan gue. Itu tuh udah gak ada yang diproses lagi di badan gue, udah habis. Habis semua. Gimana tuh konsepnya? Okay. Sebel. Kenji berat badan, Noli apa? Rontok. Gue rontok, gue juga rontok sih. Tapi nggak terus menerus. Iya. Gue menipis aja sih, ngerasanya menipis gitu. Kalau dulu rambut tebal, pasti nggak sih lama-lama tuh kayak dalam catat gontong semua. Gue juga bisa jadi ini sebenarnya bukan rontok, menipisnya tuh helaiannya berubah. Karena sejak gue bertambah umur menjelang 50, tekstur rambut gue berubah. Oh, dulu kan aja tebel. Ya kan? Oh, dulu kan agak keriting Anji ya? Iya, jadi helaian rambut gue masih banyak, rontoknya sebenarnya nggak banyak, tapi jadi tipis halus kayak rambut bayi. Mungkin. Jadinya mimpes dong rambut gue ya. Mungkin karena gue juga nggak rontok banyak sih. Tapi kan gue dari tekstur dulu emang lurus. Iya. Sekarang jadi makin lepek. Nah, orang gue aja sekarang lurus banget. Iya. Kalau gue sempat rontok tuh, rontok banyak banget. Tapi kayak satu periode aja kayak seminggu gitu. Nyusuin nggak Monca? Enggak, udah kemarin nih baru kayak beberapa bulan yang lalu. Rumah kan udah gede kan, udah 4 tahun kan. Apa ganti sampo nggak sih? Itu ngaruh Nah, itu bisa katanya. jadi. Iya, itu juga bisa jadi. Nah, ini sekarang malah jadi tumbuh-tumbuh baru lagi nih. Oh. Gitu. Tapi emang makin tipisan ya. Iya. Rambut ya. Tapi alhamdulillah masih ada yang numbuh. Iya. Betul. Kan masih ada yang tumbuh sih. Mood swing ngaruh nggak? Mood swing belum kayaknya. Enggak, mood swing kalau lagi mau mens aja sih. Pernah. Iya, lu Itu cerita juga tuh ada lucu satu banget tuh masa. ceritanya. Jadi nggak terus menerus. Ada satu masa gue seminggu tuh kayak moodnya drop banget. Sampai nggak mau dideketin sama orang satu rumah. Iya, nggak mau sama siapapun. Gue Iya. Gue nggak mau curhat nggak mau curhat sama laki gue nggak mau curhat sama siapa-siapa. Gue mempertahankan aja mood gue yang jelek itu. Terus lo ngapain aja di rumah? Bete, pokoknya anak gue apa dikit gue marah. Terus lagi gue juga gak gue sapa. Jadi setelah selesai nih si moodnya drop, gue baru ngomong sama Indra, aku kemarin tiba-tiba moodku drop, tau gak sih? Seminggu aku pikir aku salah apa kan. Enggak, pasti ada yang nggak seminggu sih? tuh si berasa gak ada yang nanya, Bun kamu kenapa Bun? Enggak, pasti ada penyebabnya nggak sih? Masa lu tiba-tiba? Ada, Noli, gak ada penyebabnya, aneh ya? PMS gak? Enggak. Nah itu juga gue masih tanda tanya tuh. Salah makan. Lagi bete kali, lagi apa? Nggak ada penyebab. Tapi kan emang gitu kan, Tapi itu gua kan kalau jadi lagi kayak bete biasanya gue curhat. Apa gue curhat sama siapa, apa gue telepon ipar gue, apa gue curhat sama Indra. Ini tuh gue bahkan nggak pengen ngomong. Nggak pengen ngomong. Energi Seminggu lagi lumayan habis loh. gua rasa, energi lo lagi habis ya. Mungkin Bisa jadi drain banget. Lagi drain tuh. Fatigue gitu. Lo pada gampang sakit nggak? Gue enggak, cuman alergi. Asam lambung. Alergi gue doang. Iya, Alergi. Semenjak melahirkan Noah, Iya, gue 2 hari sekali minum obat alergi. Obat alergi. Terus itu karena mungkin daya tahan tubuhnya. Iya, imun kita menurun. Sama ya. kalau gue kucing kan, gue tuh iya. sebenarnya udah tahu dari dulu nggak bisa punya bulu kucing, baik gue, baik Otto, baik Kika, karena kita semua rinitis. Tapi kucingnya makin banyak, ya kan? Ke dokter, suruh
nggak boleh punya kucing. Yang kita lakukan dari 15 kita diskon sekarang 7. Terus ke dokter masih banyak kan. Bukan cuma diskon tinggal 2. Enggak, 7. Itu susah banget Ji, karena pokoknya tuh lahir di rumah gue, bidannya anak gue. Jadi gue kayak harus ngelepas anak gitu kan. Susah banget gue. Tapi terus gak usah nangis. Enggak. Tapi kan sudah lihat orang biasanya kan tidur di kamar gue, sekarang itu udah nggak boleh tidur di kamar gue. Dia suka gitu kan, gue suka minta maaf. Memelas. Terus nanti kadang Oto gini, nggak apa-apa kali dia sekali dikit. Begitu masuk, hacim. Oke, waktunya keluar gitu. Jadi alergi sih gue juga sama kayak Monca. Tapi udah tahu penyebabnya apa. Tapi dulu lebih tampeng ya rasanya badan kita. Iya, dulu lebih tampeng. Misalnya kalau gue ternyata alerginya katanya debu. Kalau dulu kalau cuma lagi debuan aja, misalnya gue lagi beres-beres lemari, barang-barang yang udah lama dipakai, sekarang bersihin misalnya, atau mata gue bengkak. Kalau sekarang ya 2 hari sekali gue minum obat alergi. Ji nggak tahu debunya di mana ya, bertebaran di udara aja kali. Iya. Kalau Nola sama gue tuh asam lambung ya. Iya, asam lambung gue. Gampang banget asam lambung. Itu baru-baru aja. Dulu udah, cuma sekarang kayak makin kembali lagi. Makin kayak lebih gampang untuk kena asam lambung. Gue malah dulu asam lambung belakangan gue udah nggak pernah. Iya, nih gue lagi asam lambung lagi. Emang pasti jadinya daya tahan tubuh kita juga jadi menurun kali ya. Jadi bisa ada penyakit-penyakit baru atau penyakit-penyakit lama datang kembali. Benar. Ya, ingin menyapa kita dia. Kangen sama kita, udah lama gak ketemu. Reunian. Gitu. Iya. Tapi kalian tuh tipe yang prioritasin kesehatan luar, apa rajin minum vitamin, suplemen atau gue nggak rajin minum vitamin yang untuk menjaga onderdil dalam gitu? Gue malah loh. Gue cuma MCU aja. Oke. Tapi gue vitamin tuh gak minum. Iya, asli gue juga vitamin minum sih sekeluarga. Loh? Kalau gue berusaha dua-duanya. Vitamin baru-baru ini aja mulai minum-minum karena kayaknya setelah pandemi kok jadi lumayan gampang sakit. Terus kalau kayak flu batuk tuh jadi lama banget ya. Kok zaman dulu kayak 3 hari ya. Udah sembuh. 3 hari 2 hari sembuh gitu. Atau kadang-kadang anak-anak cuma selewatan doang sehari. Kok sekarang tuh lama. Makanya kan males ya ngurusin. Kemarin tuh satu sakit, udahlah sakitnya lama. Muter lagi. Kelar udah yang lain udah sakit gitu. Iya, ganti-gantian gak kelar-kelar ya. Itu yang menyebabkan gue jadi agak lumayan rajin minum vitamin. Kalau dulu mah nggak sama sekali sih, Inji. Lo memperhatikan sampai ke tidur cukup nggak sih? Gue iya. Kalau gue emang kebutuhan gue. Jadi gue tuh bisa capek banget boleh. Kayak waktu itu gue pernah tuh lagi banyak kerjaan keluar kota, jadi Jumat di mana, Sabtu udah di mana gitu tuh pernah tuh. Nggak apa-apa Ci gue, asal tidur cukup. Kalau tidur nggak cukup, walaupun di rumah aja error gue. Tapi lo bisa tidur di mana aja kan? Bisa. Nah itu untungnya ada orang gue udah nggak bisa sekarang. Nah itu tuh problem gue sekarang. Gue tuh susah tidur, udah mulai insomnia. Sama. Iya. Tidur, maksudnya di rumah pun gitu. Sementara dulu kan gue bisa numpang tidur di rumah kalian dengan cuek gitu kan ya, dan gampang banget gue pelor. Sekarang gue susah tidur, gue insomnia. Insomnia loh. Ini nggak ada fakta atau data apa gitu yang bisa menjawab. Nggak, tapi emang gue lihat dari tanda-tanda kan gue udah perimenopause nih kan ya, menjelang menopause. Salah satunya adalah insomnia. Emang lo akan sulit tidur. Tapi gue tetap berusaha untuk nggak tergantung obat. Jadi nggak mau pakai obat, tapi paling nggak gue vitamin deh, magnesium kan lumayan kan. Ya. Mau jam berapa juga nggak bisa. Jadi akhirnya tidur jam berapa? Bisa sih tidur, gue bisa tidur jam 1 loh. Lu pada tidur jam berapa? Gue tergantung drakornya lagi seru atau enggak. Iya gue jam 1. Kalau drakornya lagi kadang seru, bisa cepet, kadang bisa. Gue udah gak bisa tidur cepet sekarang. Gue pasti tidur di atas jam 12. Yang sering gue temukan itu adalah kalau udah menjelang 50 gitu ya, itu bangunnya yang kecepetan. Nah gue bangunnya kesiangan. Jadi lo tidurnya jam 1 bangunnya? Iya lo otomatis. Iya, geser gue udah. Apalagi lo udah gak ke kantor lagi kan. Kalau lo Noli punya bayi tidur cepet kali ya? Apaan, kayak sampai jam 1 masih joget gitu. Apalagi kalau dia bisa tidur sebentar aja setengah jam gitu ya, misalnya ketiduran setengah 8, jam 8 bangun, charge-nya sampai jam 2. Waduh, jadi lu tahan tuh ya, nggak boleh tidur dia. Gue udah pura-pura tidur, apa dia ngoceh mulu. Nah itu tuh susah, tapi gimana ya memaksain anak. Udah digelapin, udah diputer lagu teng 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 teng, dia ngoceh. Dia nyanyi teng teng teng. Iya kita yang tidur, dianya bangun masih melek. Tapi benar ya, seiring bertambahnya umur kan ya onderdil mungkin kali fisik dari mungkin kalau kayak Sweet Home sering bilang awet muda pas segala macam, tapi onderdil kita bener kok nggak nipu. Onderdil kita udah dipakai 40 tahun lebih guys. Asli. Iya kan dipikir-pikir. Udah turun mesin nggak sih? Masih sehat aja. Jangan turun mesin.
Iya kan waktu kata onderdil kita, lu ngarepin apa sih guys? Gue masih bisa berfungsi aja, alhamdulillah 40 tahun lebih. Tapi bisa gak sih ganti mesin? Ada nggak? Coba gimana? Coba kita ganti Ada mesin nggak sih gimana ya? inovasi? Implan. Inovasi yang ganti mesin bagian dalam. Apa kayak? Itu merongrong loh tuh onderdil kita ini begini dengan katanya udah. ada yang kayak apa tuh istilahnya suntik apa Bo namanya? Oh, kok kolagen apa namanya? Ada kan itu. Itu loh, sel. Itu kan ganti mesin kan? Iya, bukan ganti mesin sih kayak merangsang sel baru gitu. Ya iya. Jadi iya. Iya. Gue juga baru dikasih tahu katanya kemarin buat numbuhin rambut lu lagi, lu ambil suntik ambil darah di jaringan kepala, terus nanti dimasukin diproses terus disuntikin lagi numbuh. Itu PRP namanya. Nah iya berarti kan jenis berarti bisa dirangsang, berarti ganti mesin itu sebenarnya ada ya zaman sekarang. Mungkin bukan ganti mesin kali, bukan diganti, tapi dirawat dengan effort lebih gitu. Dicun up. Cuma ini semua kan gue yakin plus minus ya. Mungkin onderdil kita udah mulai melemah gitu ya, tapi kalau zaman dulu ABG kan kita suka insecure tuh. Kalau lu sekarang ngerasa lebih pede gak sih? Kalau gue iya sih. Iya. Gue lebih chill aja sih, lebih yang misalnya Mbak tuh apa? Yang udah tua. Iya. Itu kenapa? Itu kenapa ya? Itu kenapa ya? Apa karena secara umur kita udah matang dan lebih kayak lebih mengerti akan dunia ini dan segala macam apa? Kok bisa lebih ya kan? Gue lagi ngerasa gue lagi sekarang tuh lagi masa jelek-jeleknya loh. Masa sih? Serius? Lu kebalik mulu Beneran, gue lagi ngerasa kayaknya apaan lu Mami? Badan gue kayaknya nggak oke. Terus kayaknya badan fisiknya gue juga nggak cepet sakit ya, bapak sih nggak sesamin dulu. Terus kayaknya gue ngerasa pakai baju ini salah dan begini salah. Gue lagi ngerasa serba salah kayak Raisa. Apalagi salahku? Apalagi salahku? Gitu. Dia nyanyi. Lagi gitu gue. Apalagi? Dia terus. Terus lanjutin dong. Sudah. Aduh gitu, sedih deh gue. Apa mungkin karena enggak mungkin karena lo hari-hari lo lagi sepi karena Jema jauh. Kayaknya itu efeknya, jadi efek domino. Mungkin bukan masalah usianya Ji, tapi mungkin kesehatan mental lo lagi kurang oke. Nah iya, karena lo lagi gue. Nah lo kan lo lagi merasa kesepian, dan kemarin lo galau sendiri, jadi kemana-mana perasaan lo. About yourself tuh karena lo nya sendiri juga lagi nggak oke secara makanya mental. Gue bilang, pikirannya jadi kemana-mana gitu. Makan padang, menyembuhkan mental lo. Ikut dong. Iya, bikin moodnya tuh enak gitu. Iya, berarti kayaknya emang kesehatan mental gue lagi nggak baik, physically sih gue. Jadi kemana-mana lu tuh kece gili. Gue tuh lagi jarang sakit sih enggak sebenarnya. Cuman kecuali lambung gue ya udahlah ya gitu. Yang penting gue jaga makan. Tapi benar sih, kayak gue baru menemukan dari obrolan ini, mental gue kayaknya lagi nggak sehat. Iya, Ji. Seseorang yang menjelang 50, lu tuh lu tuh kece banget. Baru tadi gue bilang ya. Baru tadi kita bilang kulitnya tuh. Coba boleh kamera, boleh mendekat. Kamera mendekat di zoom pori-porinya, di zoom. Gak ada pori-pori loh nih. Belum pernah suntik botox. Iya. Ya, jadi yang umur 20-an tuh suntik botox malu tuh sama Mami Enji. Gue kayak berarti kesehatan mental gue iya, lagi gak mental bagus lo nih masalahnya. Lo mencari cara untuk itunya Ji yang gue tuh lagi gak semangat ngapa-ngapain, pergi gak mau. Jadi mood gue di rumah. Jadi lo apa? Nonton? Jadi gini, gue nonton tuh sering tuh, gue udah nyalain TV nih, cetek gitu kan nyalain. Nonton dah film. Baru 10 menit bosen, matiin, gue main game. Bosen, nyalain lagi, gue lanjutin film tadi. 10 menit udah. Kayaknya lo cari aktivitas yang lebih, deh. Lebih yang ini deh, yang lebih yang emang energi lo tuh keluar demo kayaknya gue. Agak beda, berasa muda gitu. Oh iya. Organ lo teriak lagi. Iya kan. Ikut demo lucu sih. Boleh sih. Ikut demo boleh. Karena jadi anggota DPR gitu. Iya pasti lo gue lagi bener-bener gak tahu mau ngapain. Terus turun gue, keluar kamar. Karena dia biasa aktivitasnya banyak kan, segala diurus sih kan, dari majalah ini, majalah itu. Diajak pergi gue males. Ya karena energi lu tuh sebenarnya di sini. Lu kan biasanya lu tuh kepake gitu loh. Ini lu kepake, lu mikir apa segala macam. Jadi itu bikin lo akhirnya kreatif. Dan sekarang tuh ini lu lagi kayak lagi mesinnya lagi lu offin. Jadi akhirnya tuh badan lu jadi capek. Ini lo jadi apa-apa tuh udah capek duluan. Gue tuh lagi kayak ngalamin masa-masanya kayak macam gue anak ABG lagi demot. Tapi pasti.
Gue suka, gue suka demo Shinji. Bikin apa gitu Ji? Album. Juga. Demo, Aura deh lo berasa muda. Oh iya dia di sini. Sesuai kemampuan. Ngurusin Naura. Ya kan? Ya kan banyak kan bisa lu lakuin. Tapi coba ya kita cek ya, ini ada nih faktanya. Gejala premenopause menurut alodokter.com. Ada hot flashes, lu pernah ngerasain juga? On and off. Sensasi gerah atau kepanasan yang muncul secara mendadak. On and off, nggak selalu. Itu nggak terlalu mengganggu di gue karena ada AC. Tiba-tiba ada teknologi AC. rasanya tuh panas gitu. Tapi ada yang pernah cerita sama gue, gitu aja, iya sih. udah dingin banget tetep gobios gitu ada. Oh iya. Nah, itu untungnya gue nggak sampai sih. Iya. Gobios. Nah, untungnya gue nggak sampai kayak gitu. Kalau lebih merasa lebih gampang kedinginan? Itu juga loh, ada cold flashes juga ada. Gue pernah baca. Ternyata bukan cuma hot flashes, cold flashes juga ada. Mungkin sepertinya Itu udah mulai arah-arahnya ke situ ya? tuh. Jadi tiba-tiba badan lu kayak mendapatkan sensasi lu kedinginan gitu kan. Itu tuh ada juga nggak kuat dingin gitu. Orang udah tua tuh suka pakai shawl gitu. Iya. Iya. Apa masuk angin? Di teras rumah gue aja pakai selimut. Emang. Siapa? Monca. Iya. Monca liburan di Jepang mah pakai Bed cover. bed cover. Pakai bed cover. Terus ada gangguan tidur. Nah ini Nah, tuh gue. jadi Nah, gangguan gue. tidur yang bisa Iya. disertai dengan atau tanpa keringat di malam Oh, hari. tidurnya keringetan. Iya, itu yang paling ganggu. Untungnya di hot flashes-nya tuh lebih kayak lo kayak lagi deket kompor tiba-tiba badan lo kepanasan tapi udah Tapi gitu. sudah. Soalnya kalau temen gue tuh sampai gobios Iya, bener. gonta-ganti daster gitu dia. Oh iya. Iya, sampai gitu. Bener walaupun di ruangan AC. Bahasanya tuh kuyup gitu ya. Kuyup. Kayak Oto kalau lagi Iya. nonton konser. Kayak Oto lagi joget. Ada perubahan mood seperti mudah tersinggung. Kalian pernah nggak? Itu dari zaman muda gue udah begitu sih. Enggak sih ya. Terus apa? Perubahan kadar kolesterol. Kalau ini gue dari muda. Iya, Eca tuh kolesterolnya tinggi. Iya Genetik. Wah, berarti masa-masa perimenopause lu tuh lu mesti hati-hati tuh. Justru normal. Kan karena gue punya awareness gue harus jaga kesehatan dan gue udah jaga udah lama. Justru normal gue sekarang. Oh. Tanpa obat. Gitu. Iya. Ya ada faedahnya ternyata punya genetik ya. Jadi terpicu untuk menjaga gitu kan ya. Iya. Tapi nggak semua orang kayak lu, Ca. Konsisten banget olahraganya, Makan sehat. Makanya gue pikir dia nggak akan terlalu masalah-masalah banget. Kalau gue kan yang kaki gue lututnya pernah sobek, sekarang juga udah sholatnya duduk lah gitu kan. Ternyata kejadian juga namanya juga badannya udah di atas 40 ya kayak yang ini. kan sekarang lagi Itu karena jatuh gue. karena Jatuh nggak dirawat bener. jatuhnya umur 20 Enggak jatuh. Oh iya. Enggak, tapi ini jatuhnya udah berulang kalau gue katanya. Ini karena jatuhnya ini udah berkali-kali. Jadi aku Nggak lagi robeknya sadar. di sini. Ini sih kata dokternya kalau dilihat ini udah berkali-kali tapi gue nggak pernah sadar. Baru begitu pas udah berlarut-larut, kayaknya badannya udah ngasih sinyal. Cek deh gitu. Tapi kan badan kita kan pasti juga berubah ya. Ya. Kalian ini nggak sih pernah ngerasa kalau orang zaman dulu tuh kayak post power syndrome zaman dulu tuh apa terus tiba-tiba jadi kok gampang sakit, kok jadi kayak gini tuh pernah ada uring-uringannya nggak masa-masa kayaknya menolak gitu. Gue lebih kalau gue udah ketemu masalah gue di mental ternyata. Karena gue Menolak sebenarnya jarang gimana sakit. maksudnya? Nggak maksudnya kayak dulu tuh kayaknya gue bisa Oh, gue kuat nih banyak sekarang hal, gitu, hal, gue kuat nih. enggak ya, kok gue cepet capek ya. Oh, gue sih menerima banget, nggak apa-apa. Kayaknya Gue juga, gue Kalau gue tiba-tiba aja gitu. kayaknya, ya udahlah gitu. Udah mungkin kali satu, kita udah nggak ambis. Iya. Udah lewat masa-masa itu. Tapi ada juga seumur kita berumur ambis. ada. Tapi ada juga kan? Ya tapi ada. Siapa Noli? Bukan masalah siapa. Ada ya. Ya maksudnya ada katanya kalau semakin tua tuh Karena post power syndrome itu kali ya. Nah, ada yang makin ambis, ada yang makin slow ya wes gitu loh. Ya Soalnya kan? kayak gitu udah nggak terima gitu loh kalau misalnya badannya udah nggak bisa diajak capek Iya, kayak dulu. bener-bener. Dulu kan kayak kita kan di entertainment ya kerja tuh nggak ada jam kerjanya gitu. Iya. Jam 12 malam masih kerja, jam 3 pagi kadang-kadang masih kerja gitu. Tapi sekarang kan ternyata badannya nggak bisa terlalu dibawa kayak begitu. Iya, Kan iya. kadang-kadang kitanya nggak terima kan. Kemarin gua bisa, sekarang gua enggak sih Iya. gitu. Karena nggak ada kayak kecewa atau post power syndrome gitu. Enggak sih. Gue juga enggak sih. Enggak sih. Berarti tutup topik dong. Itu Udah. santai banget. Itu tuh santai banget gitu ya. Iya. Udah nggak Alhamdulillah lah berarti masih eling kitanya. Kalau kitanya nggak santai justru ngerti nggak? Iya. Berarti happy cukup buat kita. Betul, Tinggal karena- cuma ngejalanin Iya, hari-hari ngeliat anak-anak begini. Iya, itu tuh udah cukup loh. Kayaknya udah Tapi cukup. emang cara menghadapi yang tepat sih menurut gue gitu ya, Iya. terima aja.
Iya benar. Betul. Udah nggak ngotot, nggak ngoyo, nyantai gitu kan. Jadi paling sebenarnya menutup percakapan tentang kesehatan kita ini ya, kesehatan fisik perlu dijaga, tapi kesehatan mental tuh ternyata lebih penting untuk dijaga karena badan sehat kalau pikiran kemana-mana juga. Akhirnya bisa kena ke kesehatan fisik juga. Betul. Kesehatan fisik di atas umur 40, apalagi Angie udah mau 50 udah mulai menurun. Kok gue tiba-tiba serak ya? Gak ada minum ya? Gak bisa ya? Fisik. Jadi minimal kesehatan mental kita kali ya. Iya sih. Itu harus balance. Iya. Kesehatan mental harus oke, apalagi nanti urusan. Yuk makan padang yuk. Udah ya Moms ya, saya harus menjaga kesehatan mental saya nih ya. Makan padang 2 bungkus dekat rumah Monca. Aduh, enak banget. Iya sih, ya udah deh yuk pergi yuk. Dengar, makan padang 2 bungkus. Aduh enak banget. Ayo paling enak. Di rumah yang kayaknya menghadapi usia-usia 40 atau 50 tahun, ada problem atau mungkin ngerasa gimana, boleh komentar di kolom komen ya. Mungkin saran tahu kelanjutannya bisa dibahas. Dan saran dari kita di saat kita tahu kita lagi nggak kenapa-kenapa, lagi nggak oke, good place gitu ya, cari teman untuk curhat. Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Cari teman buat kita bisa melampiaskan. Teman itu bisa juga anggota keluarga kita, bisa suami kita, bisa teman, bisa siapapun deh. Karena itu penting banget. Kita sering banget mikirin jaga fisik, mental kita nggak jaga, kena juga bro. Ya pokoknya semoga semua sehat-sehat ya Moms ya. Amin. Semangat untuk sehat terus dengan cara masing-masing ya. Bye sweet mom.